عافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Sebanyak salawat yang diucapkan orang-orang terdahulu dan kemudian, dan sebanyak ciptaan yang ada di langit sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan bagikan ijazah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cara membaca surah Al-Ikhlas agar minta apa saja dimudahkan, dikabulkan segala keinginan dan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, ada satu kunci yang bila mana dibaca dengan kaifiat tertentu, insya Allah minta hajat apa saja yang diminta, yang dibutuhkan saat itu akan dimudahkan, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini dinamakan Al-Ikhlas karena keutamaannya adalah bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat, mampu menyelamatkan dari kesulitan sakaratul maut, dan juga menyelamatkannya dari gelapnya alam kubur dan dari seramnya hari kiamat. Saking agungnya surah Al-Ikhlas ini, Allah pernah memperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra Mi'raj tingginya kedudukan surah Al-Ikhlas ini, seperti yang disampaikan sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika pernah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku digenggamnya, sesungguhnya Qul Wallahu Ahad itu tertulis di sayap malaikat Jibril. Allahus Somad itu tertulis di sayap malaikat Mikail. Lam yalid walam yulad tertulis pada sayap malaikat Israel. Dan walam yakullahu kufuwan ahad tertulis pada sayap malaikat Israfil." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah yang namanya lupa melewatkan sehari pun untuk membaca surah Al-Ikhlas bersama surah Al-Falaq, An-Nas di setiap pagi dan sore hari, dan di setiap beranjak tidurnya. Surah Al-Ikhlas termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah atau surat yang turun di kota Makkah Al-Mukarramah. Terletak di juz ke-30 pada surah yang ke-112. Meskipun termasuk ke dalam surah pendek, surah Al-Ikhlas ini kedudukannya setara dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau surah Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Membaca Al-Ikhlas satu kali sama sepertiga Al-Quran. Salah satu surah yang banyak keistimewaan dan manfaatnya, mempunyai khasiat dan keajaiban tersendiri yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan kehebatannya. Satu contoh yang Rasulullah sendiri menyaksikan akan keajaiban keberkahan membaca surah Al-Ikhlas yang pernah Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril tentang seseorang yang mempunyai hutang 4 dirham bisa lunas dan dilunaskan Allah dengan mengutus malaikat Jibril untuk berubah bentuk menjadi seorang manusia untuk membayarkan hutang dari orang yang meninggal tersebut hingga lunas. Kok bisa sampai malaikat Jibril diutus Allah? Karena apa? Karena seringnya orang ini mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas 100 kali setiap hari tanpa terlewatkan. Keistimewaan Al-Ikhlas dapat diamalkan untuk kepentingan atau hajat apapun dengan cara tertentu, sehingga khasiat
dan fadilahnya benar-benar akan terasa bagi yang mengamalkannya. Sahabat beriman, sebelum lanjut, bolehkan saya mengajak pemirsa untuk bergabung di channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menuliskan doa serta harapannya di kolom komentar, agar bisa kita amini bersama. Agar faedahnya bisa kita dapatkan, saya bagikan secara detail agar tidak salah persepsi, gagal paham dengan menyimak hingga selesainya tayangan ini. Karena ada kaifiyahnya yang pernah diajarkan, diijazahkan dari seorang ulama kekasih Allah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, pernah memberikan ijazahnya yang pernah ditulis di dalam kitab beliau Al-Gunya tentang bab surah Al-Ikhlas ketika dibaca 7 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap kita membaca surah Al-Ikhlas, saat sampai di kalimat Allahu Somad, berhentilah sejenak dengan dibaca 3 kali. Allahu Somad, Allahu Somad, Allahu Somad. Kemudian lanjut Anda sisipkan membaca doa. Berhajatlah, memintalah dengan membuka kedua telapak tangan selayaknya orang berdoa. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk semua keperluan hajat Anda. Sampaikan dengan penuh ikhlas dan keyakinan yang tinggi bahwa Allah itu pasti melihat, mendengarkan doa dan harapan Anda. Setelah selesai membaca doa, dilanjutkan membaca ayat ketiga sampai selesai ayat yang terakhir. Ulangi membaca surah Al-Ikhlas ini hingga 7 kali dengan kaifiyah seperti yang saya jelaskan tadi. Pada titik ayat Allahu Somad inilah rahasia kunci surah Al-Ikhlas sebagai titik untuk permohonan doa kepada Allah, karena diberi kesempatan untuk meminta dan Allah menjawab dan mengabulkannya. Manfaatkan momen ini untuk menyiapkan hajatnya, apa yang mau disampaikan. Saya berikan contoh ketika Anda misalkan kesulitan membayar hutang. Anda bisa membaca doa ini setelah membaca Allahu Somad 3 kali. Allahu Somad, Allahu Somad, Allahu Somad. Kemudian membaca doa dengan membuka kedua telapak tangan selayaknya orang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ikdi anid daini warzukni ba'dat daini. Baca 1 kali. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya saya memohon lunasi dariku semua hutang dan berilah aku rezeki terjauh dari hutang. Kemudian contoh yang lain, Anda bisa berdoa dengan redaksi bahasa Indonesia sama juga setelah membaca Allahu Somad 3 kali, kemudian dengan membuka telapak tangan Anda selayaknya orang berdoa. Dengan berkat surah Al-Ikhlas yang saya baca, saya mohon. Nah, saya mohon ini Anda terserah, ucapkan hajat Anda apa, keinginannya apa yang mau Anda sampaikan kepada Allah. Kemudian mengenai jumlah dan kapan yang paling baik dibaca menurut para ulama, dan yang paling sering dianjurkan saat kita sholat tahajud di sepertiga malam. Bisa membaca surah Al-Ikhlas ini 3 kali, 7 kali, 10 kali, 11 kali, 21 kali, bahkan 100 hingga 1000 kali untuk hajat yang mendesak, seperti masalah rumit yang sulit diselesaikan, yang susah dijangkau jalan keluarnya. Kalau untuk amalan rutin, setiap selesai sholat fardu Anda bisa membaca 7 kali dengan cara membaca surah Al-Ikhlas seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Sudah banyak yang mengamalkannya, membaca surah Al-Ikhlas dengan kaifiyah ini yang banyak yang berhasil. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga dengan membaca surah Al-Ikhlas dengan kaifiyah yang saya jelaskan tadi, segala keinginan dan hajat-hajat Anda yang masih tertunda bisa segera diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.